أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nasu, hei eling-eling para menungso kabeh. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Hei eling-eling para menungso kabeh, padha nyembah sira kabeh. Rabbakumul ladzi, ing pangeran sira kabeh. Khalaqakum, kang wis ndadekake ya alladzi ing sira kabeh. Walladzina min qablikum, an wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh, la'allakum tattaqun, supaya sira kabeh iku padha wedi ing Gusti Allah. Jadi pada ayat yang nomor 21, ayat Al-Baqarah nomor 21 ini dijelaskan ya, bahwasanya Gusti Allah itu menyeru kepada manusia, hai seluruh manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pada ayat ini ya, kalau kita runtut dari atas atau dari ayat sebelumnya, itu ada 3 macam sikap manusia yang disebut dengan orang bertakwa, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Ketiga orang ini diajak oleh Allah, wahai seluruh manusia, seluruhnya, baik orang kafir, munafik ataupun orang yang bertakwa, itu diajak oleh Allah, dipanggil untuk beribadah. Yakni diajak untuk tunduk, patuh dengan penuh hormat dan kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang menciptakan manusia dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena hanya Allah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Jadi di sini ibadah kan termasuk suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan. Ya. Kepatuhan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Jadi kepatuhan dan ketundukan itu hanya kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Kemudian ketika seseorang melakukan ibadah, untuk mencapai hakikat ibadah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hamba. Hamba, kita sebagai hamba ini tidak boleh menganggap apa yang berada pada genggaman tangan kita ini milik kita. Tapi kita harus menganggap bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini milik Allah, milik Sang Pencipta.
Jadi kita harus ya, meninggalkan keakuan kita. Kita harus merasa rendah di hadapan Allah. Bahwasanya kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah, hanya sekedar titipan. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan untuk mencapai hakikat ibadah, ya, segala aktivitas itu harus difokuskan, ya, kepada perintah Allah. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan harus difokuskan kepada apa yang diperintah oleh Allah, dan harus menghindar atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika orang bisa melakukan hal itu, dia akan mencapai hakikat ibadah. Kemudian hal yang ketiga yang harus diperhatikan untuk mencapai hakikat ibadah adalah kita sebagai hamba, sebagai manusia harus bisa melaksanakan dan bisa menghindari atau menjauhi larangan, ya, hanya karena Allah semata. Jangan kita itu melaksanakan sesuatu bukan karena Allah, atau meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Ya, kita harus berusaha, ya, memantapkan niat bahwasanya segala yang kita lakukan, kita menaati perintah itu hanya karena Allah, dan kita meninggalkan larangan, menjauhi larangan itu karena Allah. Dan kita juga harus memantapkan niat, memantapkan diri bahwasanya jiwa kita ini dikuasai oleh Allah. Maka pada intinya kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa pasrah kepada Allah, maka kita akan mencapai hakikat dari ibadah. Kemudian ayat selanjutnya, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allazi ja'ala lakumul arda, kang dadekake ya, allazi ja'ala lakumul arda, kang dadekake ya allazi kanggo sira kabeh, al ardi ing bumi, firasyan was samaa'a, firasyan was samaa'a binaa'a. Ingkang dadi lemek lan ing langit, bina ingkang dadi atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa anzala lan wis nurunake ya allazi minas samaa'i saking langit, ma'an ing banyu, fa akhraja mongko ngetokake ya allazi bihi kelawan banyu, minas samarati saking pira-pira woh, saking pira-pira wernane woh-wohan, rizqal lakum krana ngrizkine marang sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja padha ndadekake sira kabeh lillahi ingkang tetep keduwe Gusti Allah, anda dawa antum ta'lamun ing dadi pira-pira sekuton. Wa antum ta'lamun halal utawi sira kabeh iku ta'lamun padha ngerti sira kabeh.
Kemudian ada yang selanjutnya, ayat yang nomor 22 ini menjelaskan tentang ya, kalau kita maknai, dialah yang menjadikan bumi, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Dan Allah menurunkan sebagian air dari langit. Dia menghasilkan dengan air itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, jadi Allah tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya menciptakan kamu, tidak hanya menciptakan manusia, akan tetapi Allah juga menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kita manusia. Kemudian selain bumi, Allah juga menciptakan langit sebagai atap, tempat kita berteduh. Dan juga Allah menciptakan atau menurunkan air dari langit, yaitu air hujan. Ya. Maksudnya supaya dengan adanya air hujan itu maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, rumput dan lain sebagainya. Itu untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Ya. Jadi kalau diperhatikan ayat ini, bahwasanya Allah tidak hanya menciptakan kita sebatang kara, tapi kita juga diberikan bumi, langit. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya kita ini sudah diberikan yang namanya rezeki, jatah. Rezeki kita ini sudah diberikan jatah oleh Allah, sehingga kita tidak akan kekurangan, khususnya masalah makan, minum dan lain sebagainya. Ya. Kita ini sudah diberikan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu Allah memerintahkan kita, jangan sampai kamu, kata Allah, manusia, jangan sampai membuat sekutu, ya, membuat sekutu dalam pengabdian kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, karena Allah lah yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan manusia, bumi dan langit. Sedangkan sekutu-sekutu Allah seperti berhala dan lain-lain itu tidak bisa menciptakan manusia, tidak bisa menciptakan bumi, dan tidak bisa menciptakan langit. Dan semua makhluk selain Allah tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan, karena mereka tercipta, bukan menciptakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala layak sebagai Tuhan, karena Dia Maha Pencipta. Dia yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Ya. Maka dari itu, kalau ada seorang yang mengaku Tuhan, ya,
maka ya harus bisa menciptakan bumi, langit dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa menciptakan itu, karena hanya Allah yang Maha Pencipta. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina wa in kuntum lan lamun ono sapa sira kabeh fi raibim mimma nazzalna fi raibim iku tetep ing dalem mamang mimma nazzalna saking barang kang wis nurunaken sapa ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun. Faktu bisuratim min mithlih, faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan sak surat min mithlihi saking padane ya Al-Qur'an. Wad'u lan ngajak sira kabeh syuhadaa ing saksi syuhadaakum ing saksi-saksi sira kabeh min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah in kuntum shadiqin lamun ana sira kabeh iku padha bener sira kabeh. Pada ayat yang nomor 23 ini, ayat nomor 23 ini menjelaskan ini penjelas atau juga sebagai himbauan kepada setiap manusia ya. Ayat ini artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengannya itu, dan ajaklah saksi-saksi kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini seruan bagi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Pada ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya kalau ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, buatlah satu ayat Al-Quran. Jangan satu ayat, satu kalimat atau satu kata yang bisa menandingi Al-Quran. Buatlah kalau bisa. Nah, itu sudah seruan ini. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, buatlah ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai saat ini belum ada orang-orang yang bisa membuat ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, sebenarnya sudah jelas di sini bukti-bukti kebenaran yang dipaparkan. Ya, sudah jelas susunan-susunan kata yang digunakan oleh Al-Quran serta kandungan petunjuk yang disampaikan oleh Allah, bahwa Al-Quran ini memang benar-benar sebagai petunjuk. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang tidak percaya, ada yang ragu ya. Masih ada yang ragu. Maka ketika kita untuk meyakinkan kepada orang-orang yang ragu tadi itu ya, secara rasional kita bisa menunjukkan bukti-bukti. Yaitu yang pertama, kita bisa memberikan tantangan kepada orang yang ragu itu. Jika memang kamu masih, misalkan ada orang yang masih ragu, kita ini oleh Allah ditantang ya, ditantang. Kalau masih ada yang ragu, buatlah satu surat saja, walau dengan bertahap, yang hampir menyamai atau yang bisa
menyamai Al-Quran, walau tidak sepenuhnya sama. Disuruh oleh Allah membuat satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran, meskipun bertahap, meskipun tidak sama persis, ditantang untuk membuat. Dan disuruh mengajak pada orang-orang yang ragu itu, ajaklah saksi-saksi kamu atau penolong-penolong kamu yang kamu ajak selain Allah untuk membantu kamu menyusun, ya, atau untuk membantu kamu menilai tulisanmu membuat satu surat yang bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Itu seruan kepada orang-orang yang ragu kepada Al-Quran, orang-orang yang ragu bahwasanya Al-Quran bukan firman Allah, disuruh, ditantang. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu wahyu dari Allah dan itu petunjuk untuk umat manusia, karena sudah jelas keagungan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Karena sampai saat ini belum ada manusia yang bisa menandingi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Belum ada ciptaan manusia yang bisa menandingi surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Sungguh tantangan ini termasuk tantangan yang sangat gamblang, sangat jelas, ya, sangat jelas. Jadi setiap siapa saja yang ragu, Allah menantang orang yang ragu itu untuk membuat surat yang bisa menyamai atau menandingi Al-Quran, ya. Jadi maka dari itu kita tidak boleh ragu kepada Al-Quran. Kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu wahyu Allah. Al-Quran itu petunjuk dari Allah untuk umat manusia. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak ragu kepada Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Quran, ahli Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.